Halo guys, balik lagi dengan Kambing Patah di sini. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas webcam lagi, cuy. Dan di sini gua kedatangan webcam NYK A95 Albatros. Oke, ini dia packingnya. Dan di sini sudah support 2K, cuy. Jadi webcam ini tuh bisa dibilang kasta tertinggi dari webcam series milik NYK, guys, yaitu NYK A9. Kalau kalian lihat di sini, di website resminya, NYK baru memproduksi 5 webcam. Ada A70, ada A80, ada A90, dan ada A95, dan ada A75. Nah, untuk A75 ini, walaupun dia keluaran terbaru, tapi ini masih di bawahnya A90 atau A95, guys. Oke, untuk spesifikasinya sendiri di sini sudah Quad HD, guys, atau 2K. Dan untuk frame rate-nya itu dapat 30 fps, bisa autofocus juga, dan pixel kameranya itu 4 megapiksel, guys. Dan bisa diputar, kameranya bisa diputar 360 derajat, ada lensa covernya, dan di dalamnya juga itu ada mic-nya, guys. Oke, sekarang kita coba mulai unboxing ya. Oke, ini dia packingnya. Packingnya cukup bagus juga sih untuk desainnya, guys ya. Sekarang kita coba buka. Tada! Oke, ini dia kameranya. Kita bahas dulu mengenai bahan dari casingnya ya. Untuk bahan dari casingnya sendiri ini terbuat dari plastik, guys ya. Terbuat dari plastik, tapi plastiknya itu nggak murahan, nggak kelihatan murahan, dan nggak kelihatan mahal juga, dan teksturnya itu doff. Teksturnya itu doff. Dan kalau untuk ukurannya sendiri ini tergolong kecil ya. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan NYK A80, nah ini dia, ini NYK A80 dan ini NYK A95. Ini sedikit lebih kecil, guys, dibanding dengan sebelum-sebelumnya, generasi sebelumnya ya. Kalian lihat besar banget. Dan untuk A95 itu emang kelihatan bahannya itu emang kelihatan murah, guys. Kalian lihat ya, ini plastik tapi teksturnya itu kayak bukan doff gitu ya, jadi emang kelihatannya murah. Jadi untuk material casingnya sendiri sudah ada peningkatan dari generasi sebelumnya, dan ini kelihatan bagus ya, emang kelihatan bagus sih ini, guys ya. Tapi gue pribadi nggak terlalu mempermasalahkan mengenai material casingnya sendiri, karena yang dibutuhkan itu cuma sensor untuk kameranya doang, guys. Inti dari kameranya doang yang kita butuhkan, guys ya. Dari sini ada cover untuk penutup gitu ya. Jadi ini gunanya untuk menjaga privasi kalian, jangan sampai ada hacker. Nah, itu data kalian bisa bocor, guys. Datanya itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam, misalnya saja untuk pinjaman online, atau data kalian dijual, atau jangan sampai kalian sementara berak terus ketahuan hacker, guys. Intinya ini untuk menjaga privasi kalian. Dan di sini kayak ada cermin gitu. Sekarang kita coba buka ya. Apakah ini bisa dibuka? Oh enggak, ternyata kirain di sini ada kayak bungkus ininya, guys ya. Ternyata nggak bisa dibuka, jadi ini kita abaikan aja. Dan untuk kabelnya sendiri ini cukup panjang juga, guys. Kira-kira ini panjangnya sekitar 3 meter lebih ya, 2 atau sampai 3 meter, guys. Dan untuk bagian itu sudah ada label 2K HD autofocus. Jadi ini autofocus, guys. Beda dengan sebelumnya ya. Kalian bisa atur manual fokusnya di sini. Ini bisa kalian atur fokusnya karena ini emang kamera bukan autofocus, guys. Jadi kalian setting di sini. Nah, kalau untuk ini A95 sekarang ini itu sudah nggak ada lagi manual fokusnya, guys. Jadi kalau misalnya kalian atur manual fokus ya kalian harus atur setting manual fokusnya itu di dalam softwarenya nanti, guys. Dan untuk pengaturan ininya kalian bisa atur atas bawah, cuma atasnya itu nggak bisa terlalu tinggi ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini kalian masih bisa buka, cuy. Untuk posisinya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian rada atas begini, kalian bisa atur seperti ini, guys. Kalian bisa atur di monitor, tapi gue yakin nggak ada yang atur webcam di monitor itu modelnya seperti ini, cuy. Ya paling gini doang kan. Nah, ini bawah kalian bisa putar 360 derajat. 360 derajat kalian bisa putar, cuy. Dan untuk di bagian ini tuh kayak ada gabus gitu ya. Jadi biar nggak licin gitu, guys. Ini kayak ada gabus gitu. Emang anti-slip ini. Nah, kalian juga bisa atur kemiringannya seperti ini. Kalian bisa atur kemiringannya. Beda dengan A80 itu kalian nggak bisa atur kemiringannya, guys. Jadi cuma bisa atas doang. Jadi kalau misalnya monitor kalian rada miring atau posisi kamera kalian rada miring, kalian bisa atur posisi kameranya. Oke, sekarang kita coba hasil dari webcam A95 ini, guys. Oke guys, jadi sekarang kita bakalan coba untuk tes langsung hasil dari dua kamera ini, guys ya. Oke, pertama-tama kita tambahkan dulu device-nya di sini. Kalian tinggal masukin video capture device. Buat yang sudah terbiasa menggunakan OBS pasti sudah tahu ya. NYK A95 Albatros. Kalian pilih di sini untuk device-nya itu nggak ada nama NYK A95 ya.
Di sini cuma tertulis NYK Nemesis guys. Dan ini dia hasilnya, cukup detail juga coy. Detailnya cukup lumayan juga ya untuk tingkat ketajamannya guys. Oke, kita perbesar dulu. Oke guys, jadi inilah hasil dari webcam NYK A95 Albatros. Dan jujur ya, ini untuk detailnya sendiri cukup detail juga guys. Sekarang kita coba cek pengaturannya. Kita coba properties dulu. Dan resolusinya kalian bisa custom ya. Kalian bisa pilih resolusi yang kebuka itu 2K guys. Ini Quad HD dan ada 1920 x 1080. Kita coba yang 2K-nya dulu. Oke, ini dia untuk resolusi 2K-nya. Dan untuk warnanya sendiri sih ini masih bisa diatur ya. Ini masih bisa di setting bagus-bagus guys. Ini masih bisa diperbaiki, masih bisa dikoreksi untuk warnanya. Dan untuk di belakang gue itu ada lampu merah. Cuma emang bias ambience-nya itu nggak terlalu merah sih emang ya. Dan sekarang kita coba ubah ke resolusi 1080-nya. Kita coba. Cuma sayangnya di sini masih belum. Ini masih lebih baik cuy. Ini masih lebih baik. Oke. Jadi ini masih lebih tajam ya. Oke, jadi ini kelihatan lebih bagus di 1080 guys dibanding dengan yang 2K-nya guys ya. Kalau untuk gue pribadi sih, gue lebih pilih yang 1080 atau 720 karena ini cuma untuk webcam, jadi gue nggak terlalu butuh resolusi yang 2K guys. Dan untuk FPS-nya sendiri masih 30, mentok di 30 ya. Sayangnya di sini masih belum 60 FPS. Kita coba untuk 720. 70 apakah ada? Oh iya, tetap nggak ada 60 FPS-nya coy. Oke, ini dia hasil dari 720. Masih ada berbayang dikit ya. Dan sekarang kita coba buka configure videonya guys. Oke, dan untuk settingan kameranya sendiri di sini cukup lengkap juga, semuanya hampir kebuka ya, kecuali color enable ini guys. Kalian bisa atur di sini brightness-nya, kalian pengen auto juga. Nggak bisa auto guys ya. Oke, nggak bisa auto coy. Kita default dulu. Kalian bisa naikin, kontras bisa kalian naikin juga. Hue-nya juga bisa kalian ubah di sini. Cuma ini mending gue default aja dulu ya. Gue lebih suka setting color correction itu melalui LUTs guys. Dan untuk camera controlnya ada zoom, semuanya kebuka kecuali aperture-nya guys ya. Untuk zoomnya di sini nggak berfungsi sama sekali coy. Ini settingan zoomnya kebuka guys, tapi nggak berfungsi sama sekali guys ya. Auto juga nggak bisa, tapi fokusnya kayaknya bisa guys. Oke, fokus berfungsi dengan baik ya. Oke, kita auto aja. Jadi biar dekat bakalan fokus. Ini dia, kita coba cek dulu. Oke, ini dia fokusnya, autofokusnya. Autofokusnya itu cukup lambat ya. Untuk autofokusnya ini cukup lambat guys. Dia nangkap fokusnya itu cukup lambat. Dan kalau kalian matikan di sini dia bakalan fokus lagi. Kalau misalnya kalian atur autofokusnya. Dia ini masih rada blur guys ya. Untuk jarak segini tuh dia masih rada blur. Walaupun gua sudah aktifkan autofocus, tapi di sini responnya masih terbilang cukup lambat coy. Tapi kalau misalnya kalian di jarak dekat seperti ini dia nangkapnya ngeloknya di jarak dekat seperti ini ya. Kita coba cek dulu. Nah, dia balik lagi fokus seperti semula guys. Nah, ini dia balik lagi fokus seperti semula. Oke, jadi untuk autofokusnya ini dia tergolong lambat guys ya. Sekarang kita coba ke exposure, otak-atik exposure-nya ini exposure. Kita coba turunin. Wih, gelap banget coy. Gelap banget guys. Kita auto lagi. Oke, kita auto lagi. Nah, ini lumayan bagus sih. Tapi sayangnya untuk settingan manual exposure-nya itu terlalu sensitif atau gimana guys. Kalau kita turunin dikit itu langsung hitam banget guys. Kalian lihat ya. Dia itu maksimal ke sini, tapi kalau kita turunin kalian lihat. Kita coba cek. Kita coba cek bayang-bayangnya dulu ya.
Oke. Di -1 lumayan sih. Auto juga bayang-bayangnya. Ntar kita coba cek dulu ya. Untuk exposure-nya 1 dan 0 itu sama aja guys. Jadi mending gua auto aja ya. Jadi sama aja sih. Sama aja sih ini. Mending pakai yang auto aja guys. Oke, kita lanjut ke settingan pan-nya ini. Ini kalian bisa geser ke kanan dan ke kiri ya untuk kameranya, dan tilt-nya juga bisa kalian atur, dan roll-nya bisa kalian putar-putar juga coy. Vertikal horizontal kalian atur di roll ini guys ya. Dan low light compensation-nya di sini gue nggak centang low light compensation-nya guys ya. Oke, jadi gue pakai settingan standar aja seperti ini. Untuk color correction-nya gue lebih pilih menggunakan filter apply loop guys, atau filter color correction yang ada di sini guys ya. Oke, ini hasil dari webcam NYK A95. Sekarang kita coba bandingkan dengan adiknya guys ya, yaitu NYK A80. Oke coy, ini dia hasilnya, dan di sini emang sudah terlihat jelas ya. Untuk tangkapan gambar itu NYK A95 itu lebih luas guys. Dan ini NYK 80, apa mungkin karena resolusinya ya, gue pakai yang resolusi default saja guys. Oh ya, memang benar hampir sama aja sih. Oh enggak, untuk resolusi 720 itu di atasnya kayak rada kepotong gitu guys. Jadi mending ini gue defaultkan saja. Jadi biar di atas itu lebih kelihatan guys ya. Tapi emang kelihatan sih untuk perbandingan hasil tangkapannya itu emang lebih luas NYK A95 coy. Dan untuk kualitas warna di sini warnanya rada beda ya. NYK A80 itu warnanya beda guys. Atau mungkin karena gue sudah setting sebelumnya ya. Oke, ini dia semua. Ini settingannya default. Dan di sini A80 itu ambience warna itu, hasil warna tangkapannya itu emang kerasa lebih bagus sih dibanding dengan NYK A95 guys. Tapi untuk detailnya sendiri emang lebih bagus yang ini sih, yang NYK A85 ya. Tapi entah kenapa NYK A95 maksudnya. Tapi entah kenapa NYK A95 ini untuk warnanya itu menurutku kurang guys, sedikit kurang sih menurutku ya dibanding dengan ini NYK A80. Tapi untuk solusinya ini masih bisa diperbaiki dengan color correction, atau kalian bisa pakai LUT guys. Nah, tapi kalau untuk detailnya sendiri jelas menang yang A95 guys ya. Kalian bisa lihat perbandingannya emang sudah jelas. Jadi kalau misalnya kalian live streaming atau lagi meeting rame-rame, itu sebaiknya kalian pilih yang NYK A95 guys. Kalau misalnya kalian ada budget cukup A95, ya mending A95. Oke, sekarang kita coba bandingkan kualitas audio dari NYK A95 ini guys. Oke, cek. Ini adalah hasil dari suara mic webcam NYK A95 dengan jarak seperti ini guys ya. Jadi jaraknya mungkin sekitar kurang lebih 3 jengkal. Dan sekarang kita coba cek jaraknya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Kita coba jarak yang jauh. Cek 1 2 3 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke guys, jadi itu adalah hasil dari mic webcam NYK A95. Jadi untuk webcamnya sendiri, kalau misalnya kalian pakai untuk kebutuhan konten kreator atau live streaming, sebaiknya kalian jangan pakai webcam mic dari webcam ini guys. Jelas mic condenser itu lebih baik dari mic yang ini ya. Jadi untuk micnya sendiri bagus atau tidak itu gue gak permasalahkan sama sekali coy. Tapi kalau misalnya micnya memang bagus, ya kenapa enggak guys ya. Oke guys, jadi kira-kira seperti itulah review singkat gue kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan komentar saja di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.